Oke, so selamat sore teman-teman semua. Kita hari ini live lagi di Telegram ya untuk market update seperti biasa, masih seminggu sekali ya. Terakhir kita market update ya tetap tepat di minggu lalu, di hari Minggunya dan hari ini kita di tanggal 27 Oktober ya, 27 Oktober 2024 hari Minggu, teman-teman ya. Jam berapa ini? Kita jam 3 ya, jam 3 sore lewat 15 menit. Nah, teman-teman kalau masih ingat ya, kalau masih ingat kita terakhir ada update market crypto di live Telegram juga yang sudah di-upload ke YouTube ya, which is waktu itu kita ngomongin BTC 70K minggu depan gitu ya, dan gue pede dengan yang namanya Octobull, tapi ternyata nih teman-teman, ternyata Bitcoin-nya tidak kemana-mana nih, Bitcoin-nya tidak kemana-mana. Artinya dia cenderung masih sideways saja teman-teman ya, sideways saja di area-area yang ada di sini, teman-teman ya, yang ada di sini, which is tidak seperti tidak bergerak lah, teman-teman ya, seperti tidak bergerak uh, dan malah cenderung koreksi, teman-teman ya, dan malah cenderung koreksi karena ya mungkin ada beberapa hal gitu ya, ada beberapa hal kemarin terakhir sebelum kita penutupan di hari Jumat kita dapat dari Tether atau USDT, lalu juga ada yang Israel nyerang ya, Israel nyerang Iran gitu ya, Israel nyerang Iran. Nah itu salah satu yang menyebabkan mungkin BTC tidak bisa perform ke atas ya. Tapi ya selain daripada pergerakan news itu ya, selain daripada pergerakan news pastinya juga karena adanya market market maker yang distribusi ataupun market maker yang melakukan penjualan ya dari harga atas gini, di mana orang-orang kan mulai mungkin pemikirannya udah mulai bullish gitu ya, mulai bullish sama seperti kita gitu ya, sama seperti kita pikirannya mulai bullish, tahu-tahu dihantam dulu nih, dihantam dulu gitu ya. Nah, kira-kira market akan kemana? Nah, itu yang hari ini kita akan bahas teman-teman ya. Jadi kita akan market update aja sebentar untuk kita membahas Bitcoin dan Ethereum serta market-market yang lainnya. Nah, khusus hari ini teman-teman ya, khusus hari ini karena gue tidak ada spesifik pembahasan yang akan gue bawakan, maka nanti akan kita setelah melakukan market update daripada Bitcoin dan Ethereum, nah kita akan melihat request-request dari teman-teman yang ada di Telegram gitu ya terhadap koin-koin altcoin yang teman-teman mau lihat gitu ya, mau lihat kira-kira arahnya akan kemana. Menurut gua pribadi gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai teman-teman ya, kita akan mulai dulu dari Bitcoin teman-teman ya. Nah, ini adalah update Bitcoin sebelumnya teman-teman ya, yang mungkin gua share-nya either di live Telegram atau di YouTube juga ada. Nah, so teman-teman kalau kita perhatikan ya sebenarnya Bitcoin sendiri, teman-teman ya, Bitcoin sendiri itu masih cenderung bullish ya, masih cenderung bullish di mana dia itu berhasil meretest area trendline gitu ya, berhasil meretest area trendline yang ada di sini dan dia juga reject gitu ya, reject dari area sekitar 65.000, which is itu kita udah antisipasi waktu itu ya, kita udah antisipasi di mana salah satu bottomnya Bitcoin yang kita predik gitu ya, kita predik harusnya bisa menjadi bottom, itu salah satunya adalah satu demand yang ada di sini teman-teman, dan sekarang kalau kita perhatikan Bitcoin itu benar-benar masih bertahan di atas. Nah, tetapi teman-teman, nah Bitcoin yang naik ini diikuti dengan Bitcoin dominance yang juga ikutan naik nih, yang ikutan naik. Nah, maka bahkan ya, sorry, bukan maka bahkan kalau kita perhatikan Bitcoin dominance ini tidak ada tidak ada penurunan yang signifikan daripada Bitcoin dominance. Yang mana ini artinya sebenarnya Bitcoin dominance ini ready to rally teman-teman ya, ready to rally yang mungkin bisa tetap berada di harga atas, dan I I believe kemungkinan Bitcoin dominance ini tidak ada rejection. Ya, kemungkinan tidak ada rejection dan itu akan menjadi disaster buat para altcoin untuk bisa perform gitu ya, buat bisa perform melawan koin-koin yang lainnya gitu ya, melawan koin-koin yang lainnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat sekarang kita akan bahas dulu dari Bitcoin sendiri gitu ya. Kita akan bahas dulu dari si Bitcoin. Nah, maka kira-kira nih sebenarnya market ini akan lanjut turun atau tidak sih gitu kan. Nah, maka jawaban yang paling sederhana adalah masih bullish gitu ya, masih bullish. Masih sangat-sangat bullish untuk si Bitcoin-nya sendiri, teman-teman ya, untuk si Bitcoin-nya sendiri. Belum ada tanda-tanda bahwa Bitcoin ini akan turun jauh lebih dalam. Tapi yang kemarin terjadi itu adalah volatility, teman-teman ya, volatility atau bisa kita katakan sebagai konsolidasi. Ya, kita bisa katakan sebagai konsolidasi. Karena kenapa? Karena last movement itu masih tetap dalam kondisi yang bullish ya, dan saat ini kalau kita perhatikan ini malah menjadi area konsolidasi ya. Nah, kalau kita merasa market itu bearish, nah bearish itu datangnya justru dari altcoin bukan dari Bitcoin ya. Jadi in my point of view seharusnya Bitcoin tetap dalam satu
2 minggu ke depan, 1-2 minggu ke depan, arahnya adalah kenaikan ke atas. Ya, arahnya tetap adalah kenaikan ke atas atau bias bullish. Ya, bias bullish yang kemungkinan mungkin akan tertahan cukup cukup sulit itu di bagian all time high-nya. Di bagian all time high-nya yang ada di sekitar 72.000 sampai 74.000. Nah, itu adalah si Bitcoin, teman-teman ya. Itu adalah si Bitcoin. Dan di mana kalau misalnya, teman-teman ya. Nah, ini adalah titik krusial yang menjadi tema hari ini, teman-teman ya. Titik krusial menjadi tema hari ini. So, as of what I tulis ya, market itu ada di titik krusial nih, karena kita mau penutupan bulan Oktober. Sekarang tanggal 27, penutupan bulan Oktober nanti di tanggal 31 Kamis, sorry, tanggal hari Jumat jam 7 pagi, teman-teman ya. Hari Jumat jam 7 pagi atau di tanggal 1 jam 7 paginya. Itu akan menjadi penutupan daripada si Bitcoin. Nah, in my point of view, teman-teman ya, in my point of view, dalam 1 minggu ke depan, Bitcoin itu tidak boleh, ya, tidak boleh dia melakukan penurunan sekali lagi. Ya, jika dia memang mau bullish di dalam bulan November maupun dia bullish di dalam bulan-bulan yang selanjutnya. Ya, karena kalau misalnya kondisinya Bitcoin sampai kita katakan lah ya, kita katakan ternyata closingnya Bitcoin itu berada di bawah 65.000, ya, berada di bawah 65.000, either dari weekly ataupun dari monthly, teman-teman maka akan melihat ya, maka teman-teman akan melihat jika kita close gitu ya, sorry, jika kita hapus semuanya ini, dan kalau kita lihat jika Bitcoin itu sampai tertahan di area di bawah 65.000, which is 65.000 itu adalah di area sini, ya, 65.000 itu ada di area kurang lebih di sini, ya, 65.000. Maka yang terjadi adalah seolah-olah Bitcoin itu hanya mengambil liquidity yang ada di previous month high. Ya, dia tidak berhasil close di atas previous month high-nya yang ada di 66.500. Yang artinya biasanya kalau misalnya tidak bisa close di bawah previous month high, ya, contoh seperti di sini nih, teman-teman. Ya, contoh seperti di sini. Nah, again ya, teman-teman ya, again ini bukan FAT, teman-teman ya, ini bukan FAT, ini cuma memberi tahukan teman-teman bahwa ini dia tidak berhasil close ya di bulan sebelumnya, ya, dia berhasil close-nya di bawah sini. Nah, maka yang kita bisa dapatkan adalah November yang menjadi bearish gitu ya, atau bulan selanjutnya yang menjadi bearish. Nah, beda dengan ceritanya kalau kita terus close di atas high-nya, close di atas high-nya. Sorry, close di atas high-nya, ya. Close lagi di atas high. Close lagi masih di atas high. Nah, yang di atas ini close lagi cenderung masih di atas high. Ya, masih di atas high dan akhirnya dia masih konsolidasi baru bulan setelahnya di babet ke bawah gitu ya, di babat ke bawah, kurang lebih seperti itu. Ya, maka itu yang gua pertama lihat teman-teman ya, which is ini tinggal sekitar tinggal 1 minggu lagi untuk penentuan daripada si Bitcoin ini mau closing bulan Oktober di berapa, ya, bulan Oktober di berapa. Nah, itu yang menjadi concerning ya, teman-teman. Ini menjadi concerning untuk kita daripada si Bitcoin. Maka syarat satu-satunya untuk Bitcoin bisa perform itu adalah minggu depan dia udah harus bullish. Ya, minggu depan either dia bullish atau dia tetap konsolidasi di area 66.000, 67 sorry, dia di 67.000 sampai 65.800 something. Yang pasti kalau bisa di atas 66.500. Ya, 66.500. Nah, itu yang menjadi concern kita yang paling pertama, teman-teman ya, concern kita yang paling pertama untuk si Bitcoin sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. But kalau ditanya, we are overall bullish, teman-teman ya. Kita masih overall bullish, yang mana kalau kita, sorry, ini indikator gua mana ya? Kok hilang? Indikator gua kok hilang ya? Sebentar, teman-teman ya. Kenapa indikator gua hilang? Loh, indikator gua hilang semua. Oh, gua keklik indikatornya gua hilangin ya. Astaga, sebentar, teman-teman. Wah, gua keklik indikator gua hilang semua jadinya. Aduh, IMEI-nya harus dipasang ulang. Wah, ini susah ini. Susah kalau gitu. Teman-teman ya, gue harus masukin editor dulu. Apa ya? Kalau ya udah. Oh, masih ada, sorry, masih ada ya, masih ada skripnya. Sorry. Untung masih ada skripnya. Volume. Sorry. Oke, ini nggak bisa ditarik ke bawah. Ternyata masih ada skripnya. Gue kira skripnya udah hilang. Oke, nah, wah, tapi sayang banget ini skripnya harus gua. Bentar ya, teman-teman ya, bentar. Kita agak tebalin dulu dikit. Ini warna putih aja supaya kelihatan. Ini warna merah, ini warna biru, ini warna hijau. Ya, biar ingat. Nah, ya. Nah, yang mana kalau kita lihat secara daily ya, overall kalau kita lihat ini masih berada di EMA ya, atau berada di money magnet. So, ya,
this is the support lah. This is the support untuk si Bitcoin kita ya. Sorry, jadi kita masih overall bullish teman-teman ya, masih overall bullish. Hanya saja kemarin ada sedikit kepanikan ya teman-teman ya. Hanya saja kemarin ada sedikit kepanikan dan ada kemungkinan sih harusnya kita bisa bottoming di sini untuk si Bitcoin. Nah, berbeda dengan si ETH teman-teman ya. ETH itu berada dalam posisi yang jauh lebih bearish ya, jauh lebih bearish. Oke, ETH masih tidak berhasil ya teman-teman ya. ETH masih tidak berhasil untuk close berada di harga atas teman-teman. Inilah yang mungkin salah satunya menyebabkan altcoin itu tidak bisa performing juga teman-teman ya. Dimana Ethereum malah kalau kita perhatikan Ethereum ini malah jadi overall bearish teman-teman. Kalau kita perhatikan daripada si Ethereum. Karena kenapa? Kalau kita lihat dia tidak berhasil close di atas ya, atau seolah-olah dia mengambil liquidity di sini, dan sepertinya kalau kita melihat kondisi seperti ini, harusnya dia bisa melanjutkan penurunan ke bawah. Nah, tetapi kebalikan daripada si outlook kita tadi terhadap Bitcoin. Maka kalau Bitcoin naik, harusnya pun Ethereum bisa naik juga. Tetapi ya, maka kalau kita tidak bisa berekspektasi gitu ya. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa kalau gitu Bitcoin mau naik, ETH lebih murah, kita beli ETH aja. Oh, jangan teman-teman, jangan. Itu namanya kita agak sedikit berjudi, teman-teman ya, agak sedikit spekulasi. Karena kenapa? Artinya ETH itu lagi losing momentum. ETH itu losing momentum, ya, losing momentum. So, it doesn't even interesting untuk kita bisa trading di ETH, ya, jauh-jauh lebih tidak menarik untuk kita trading di ETH. Nah, tetapi ada satu analisis yang masih bisa menahan ya daripada si ETH ini untuk naik ke atas. Tapi analisis ini pun, teman-teman ya, analisis ini pun menurut gua pribadi itu bukan menjadi tanda-tanda bahwa rally ETH itu akan terjadi, ya, bahwa rally ETH akan terjadi. Tetapi analisis ini cuma menahan bahwa harusnya si Ethereum itu tidak jauh lebih turun daripada area sini. Ya, itu in my point of view, di mana Ethereum itu kelihatannya dia masih dalam pembentukan ascending triangle. Ya, pembentukan dalam ascending triangle. So, kalau kita perhatikan pergerakan turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ketika di sini dia mungkin akan jauh lebih lambat, sedangkan altcoin lain ataupun mungkin Bitcoin itu sudah breakout duluan gitu ya. Nah, sedangkan si Ethereum itu mungkin akan jauh lebih losing momentumnya itu jauh lebih parah. Nah, kecuali kalau kita lihat tiba-tiba ada satu candlestick besar banget gitu ya. Satu candlestick benar-benar tiba-tiba besar, di sini kecil, di sini kecil lagi gitu ya. Lalu tiba-tiba dilanjutkan ke atas. Nah, itu baru kita bisa katakan sebagai Ethereum yang bisa bullish gitu ya. Nah, itu adalah si Ethereum teman-teman ya. So, Ethereum selama dia tidak lebih turun lagi, lebih dalam daripada 2.300. Apalagi ya kalau ini terjadi di penutupan bulan Oktober ya, 2.300 ini, teman-teman, 2.300. So, ini adalah titik yang paling krusial untuk si Ethereum. Maka yang kita bisa lihat adalah Ethereum ada kemungkinan dia bisa melakukan penurunan lanjutkan ke bawah. Ya, lanjut ke bawah. Yang mana mungkin dia bisa masuk ke dalam area di sini untuk dia rebalance ya, di area 2000 teman-teman, balik ke area 2000 karena ada satu area yang mungkin belum tercapai nih oleh si Ethereum dari waktu yang cukup lama ya, kurang lebih seperti itu teman-teman daripada si Ethereum. Nah, maka ini agak menjadi concerningnya di bagian sini ya. Nah, so itu aja teman-teman ya daripada si Ethereum dan Bitcoin. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman tanya nih gitu ya, misalnya teman-teman tanya, kok kalau kayak gitu apakah artinya kita cuman boleh speculate gitu ya, bukan speculate, atau kita memposisikan diri gitu ya, kita memposisikan diri terhadap Bitcoin only dan Bitcoin, mungkin Bitcoin layer 2, Bitcoin ecosystem, ataupun seperti si Stacks atau seperti si Merlin yang kemarin kita sempat share ya teman-teman ya, seperti ada si Stacks gitu ya, ada FTX, lalu ada juga Merlin, kita juga pernah sempat share ya, kita sempat share, tapi ini juga kayaknya belum kecapai di si Merlin. Coba kita lihat ya, coba kita perhatikan sedikit daripada si Merlin. Nah, si Merlin sendiri belum kecapai ya. Nah, tapi dia masih overall masih jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus performingnya daripada si koin-koin altcoin yang lainnya gitu ya. Nah, apakah artinya seperti itu? Tidak juga sebenarnya, teman-teman ya, tidak juga, karena gue melihat ada beberapa altcoin yang juga cukup menarik. Maka ya sama seperti yang gue sudah sempat bilang ya ke teman-teman ya, bahwa di saat ini teman-teman, atau di cycle kali ini itu cycle yang kita tidak bisa melihat Bitcoin dominance only gitu, karena altcoins itu jumlahnya udah ribuan, jumlahnya udah bukan ribuan lagi, jutaan ya teman-teman ya, jutaan, bahkan kita nggak bisa hitung berapa total jumlah altcoins ya. Nah, itu yang membuat tidak bisa, flow itu tidak bisa merata membuat semua altcoins naik ya. Nah, maka kita ya bisa lihat yang lagi perform gitu, yang lagi perform aja, yang lagi perform aja. Nah, contohnya apa kok? Contohnya apa? Nah, yang paling pertama yang gue tetap akan melihat teman-teman ya, yang gue tetap akan melihat adalah meme coins ya.
it will continue, teman-teman ya. It will continue. Tapi meme coin seperti apa kok? Meme coin seperti apa? Apakah seperti PP? Apakah seperti Wave? Apakah seperti Floki? Atau seperti koin-koin yang lama ya, seperti Bong dan lain sebagainya? In my point of view, no, teman-teman ya. In my point of view, no. Tapi tetap kembali kita ya, kembali ke meme coins yang masih baru. Apa aja yang meme coins yang masih baru? Nero, Pocket, Modeng, apa lagi? Godseus Maximus kemarin ya, Godseus Maximus, Pocket, Meo, apa lagi? Ya, masih banyak teman-teman ya, masih banyak dan lain sebagainya teman-teman. Itulah yang sebenarnya flow yang lagi berjalan ya, berjalan saat ini. Dan ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau yang ngomongnya, aduh, kok gue nih gimana ya kok ya, gue tuh gak bisa gitu loh ngikutin meme coins yang kayaknya tuh terlalu gak jelas, harus kita pelajari community-nya dan pelajari chain-nya dan lain-lain. Ada nggak sih alternatif kok, alternatif meme coin, meme coin gitu ya, tapi aman gitu. Meme coin itu tapi jauh lebih aman. Jawabannya ada, teman-teman. Salah satunya adalah satu-satunya si Doge. Ya, satu-satunya yang tidak bisa kita lupakan dan tidak bisa kita pungkiri bahwa Doge itu bukanlah meme coin yang sembarangan, teman-teman ya. Memang kalau kita lihat pergerakannya seolah-olah gitu kayaknya, aduh ini kayaknya dari kemarin bullish perasaan di sini-sini aja gitu ya, nggak ada perform, nggak ada kemana-mana gitu kan. Apakah si Doge ini sebenarnya nggak bisa kemana-mana? Nah, tidak teman-teman. Doge ini masih dalam fase building up kenaikan ya. Kemungkinan, in my point of view ya, in this period ya, in this period kita ada kemungkinan bisa kenaikan sampai ke 0,34 daripada si Doge, which is kalau kita ukur dari area sekarang itu masih ada sekitar 150% upside ya. Kenapa gue bisa ngomong di 0,34? Yang paling pertama adalah alasan daripada falling wedge, teman-teman ya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ya, sempat Doge sekali pernah rally dari Oktober 2023 sampai Maret 2024 ke sini ya. Lalu dia membuat penurunan yang pelan-pelan gitu ya, koreksi 1 2 3 4 5 gitu ya. Lalu di sini terbentuklah falling wedge. Nah, maka kalau kita lihat ada falling wedge di sini, kita bisa copy paste ya, kita bisa copy paste dan kalau kita lihat harusnya nih kalau even kalau kita pakai trend based speed extension gitu ya, ABC gitu ya, kalau kita percaya ABC, nah area sekitar 0,3 itu bisa menjadi target daripada si Doge ya. Jadi masih dalam perjalanan yang cukup panjang untuk si Doge, yang mana kalau kita perhatikan di area sini dia udah mulai breakout dan jauh lebih bagus ya daripada Ethereum, bahkan daripada Bitcoin. Bahkan daripada Bitcoin, teman-teman ya, di mana Doge saat ini masih ditradingkan di 0,138, teman-teman ya. Nah, in my point of view sekarang Doge itu juga bergeraknya cukup bagus ya teman-teman ya. Dia ketika naik pun naiknya bagus gitu ya, volume turun, naik, lalu dia kasih turun lagi gitu ya. Jadi ini kan koreksinya sehat ya teman-teman ya, koreksinya bisa kita katakan sehat. Nah, maka seharusnya pelanjutan kenaikan ya secara umum. Dan kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan secara volumenya juga cenderung naik teman-teman ya, volumenya cenderung naik. Kalau biasa gue tulisan di sini bullish gitu ya, ini bukan divergence ya, tapi bullish aja gitu, bullish volume ya, bullish volume. Nah, yang mana kalau kita perhatikan juga, di saat ini ya, di 4 hour chart itu sangat menarik ya teman-teman ya, sangat menarik, di mana si Doge itu membuat, sekali lagi dia membuat yang namanya semacam bullish flag lah, semacam bullish flag. Kita belum bisa ngomongin ini sebagai bullish flag karena dia belum breakout ya. Tetapi kalau kita lihat dia itu berada di dalam satu downtrend channel yang pelan-pelan koreksi, dan koreksinya kelihatannya sudah selesai. Ya, kelihatannya sudah selesai, dia koreksi tepat di fair value gap yang ada di 4 hour ya, di 4 hour chart di sini. Lalu ada rejection yang sangat kuat, EMA masih sangat kejaga teman-teman ya, EMA masih sangat kejaga. Dan kalau kita lihat ini adalah koreksi A, B, dan C teman-teman ya, A, B, dan C, maka seharusnya kelanjutan penaikan setelah ini ya. Apakah bisa kok dia turun lagi sekali lagi ke sini kok? Nah, mungkin bisa-bisa aja teman-teman ya, mungkin masih bisa-bisa aja karena tidak ada yang tidak pasti di market. Tapi kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, kalau kita perhatikan ini kita itu sudah meretest area previous high teman-teman ya, area previous high. Nah, kalau sampai minggu depan ternyata penurunan sekali lagi gitu ya, nah maka kita harus wait and see. Kita harus wait and see, kita nggak bisa spekulate di area bawah ya teman-teman ya. Kita jauh lebih bagus spekulate ketika kita melihat ada rejection nih di sini, kita ada rejection di sini. Nah, maka kalau kita nanti lihat ke dalam time frame yang lebih kecil gitu ya, time frame yang lebih kecil, katakan time frame seperti 1 jam gitu ya, katakan time frame seperti 1 jam. Nah, kita melihat ya, setelah dia melakukan rejection yang sangat kuat dari sini, gitu ya. Nah, di follow up lagi nih, setelah ada kenaikan tipis gitu ya, kenaikan tipis, penurunan sedikit, tiba-tiba di follow up ada buyer yang malam-malam masuk, malam-malam dia masuk ke market, naik. Nah, ternyata di sini terjadi yang namanya change of character gitu ya, change of character, di mana ini adalah pertama kalinya
dari Doge yang sebelumnya mungkin higher high higher low terus, lower high lower low terus, dan akhirnya sekarang dia melakukan yang namanya sekali higher high. So in my point of view, Doge ketika nantinya dia ada turun sedikit mungkin di sekitar 0,133 itu akan menjadi area yang sangat bagus untuk Doge sebelum dia melakukan kenaikan. Ya, itu salah satunya adalah si Doge ya. Nah, maka kalau Doge kita udah ngomong Doge aja sebagai mungkin kalau kita bisa ngomong ini sebagai meme coins paling gede gitu ya, meme coins paling gede. Waduh, ini kenapa tulisannya kecil sekali? Nah, meme coins paling gede di market gitu ya. Ini kenapa? Tunggu ya, teman-teman ya. Oh, sorry, ini anchor text ya. Pantesan dia kok ngikut jalan dia ya, meme coins yang paling gede, meme coins yang paling gede. Nah, maka harusnya kalau kita lihat berarti artinya meme coins yang lain gitu ya, meme coins yang lain akan ikut gitu ya. Paling gampangnya kita mikirnya seperti itu, teman-teman ya. Paling gampangnya meme coins yang lain biasanya akan ikut, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Daripada si Doge. Oke. Itu adalah si Doge, teman-teman ya, adalah si Doge. Nah, kedua ada nggak yang gue lagi perhatikan juga, teman-teman ya, daripada si Doge. Sebenarnya ada teman-teman satu lagi ya, itu namanya meme ya. Kenapa gue bisa ketemu meme? Karena gampangnya gue kelihat aja di CoinGecko gitu ya. Setelah waktu kemarin nih market lagi dijunamkan ke bawah ya. Market kan kemarin tiba-tiba hari Jumat tuh turunnya dalam banget, sat gitu ya, turunnya dalam banget. Nah, gue tunggulah sekitar 1 hari gitu ya, satu hari 2 hari. Nah, gue melihat ada salah satu yang volumenya sampai 200 jutaan gitu ya, 200 jutaan itu muncul di meme ya, dia menjadi top gainers di 17%, bahkan mengalahkan Aero ya. Aerodrome ini salah satu DEX yang kita call di Coinbase ya. Nah, kita melihat salah satu pergerakan daripada si meme ya, itu cukup menarik teman-teman ya. Dia melakukan rejection ketika terbentuknya satu rally base rally di sini teman-teman ya, rally base rally, tiba-tiba dia masuk dengan merah yang sangat gede ya, dia rate liquidity ya, ini bisa dibilang rate buy side liquidity, sorry, sell side liquidity ya, sell side liquidity di rate sama si meme, lalu pump ya, lalu pump bullish engulfing di sini dengan volume yang cukup signifikan teman-teman ya, cukup signifikan. Nah, maka kalau kita lihat berarti artinya meme ini ada tendensi dia untuk melakukan kenaikan teman-teman ya, untuk melakukan kenaikan lagi, yang mana kalau kita lihat mungkin si meme ini malah sama seperti si Doge, membuat seolah-olah seperti falling wedge ataupun seperti bullish flag ya, intinya bullish pattern lah, bullish pattern kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau kita lihat, nah yang terjadi adalah di weekly chartnya ya, di weekly chartnya adalah yang terjadi adalah dia meretest area base yang ada di sini. Nah, untuk si meme ya, untuk si meme USDT ini, gue melihat ada salah satu kemungkinan untuk si meme melanjutkan kenaikan sampai ke 0,018 ya, 0,018 yang which is adalah upside sekitar 40% ya untuk si meme sendiri. Bisa nggak kok lebih tinggi lagi gitu ya, lebih tinggi lagi. Padahal kalau kita lihat kan si Doge tadi kan 0,34 tuh kata Koko selama mungkin sampai akhir tahun gitu ya. Bisa nggak lebih tinggi lagi? Bisa teman-teman ya, karena bisa ya, bisa aja gitu ya. Karena resisten yang paling kuat yang gue bisa lihat itu ada di sekitar 0,026 ya, 0,026 sekian. Nah, ini adalah resisten yang paling kuat untuk si meme. Yang mana kalau kita lihat dari area sini artinya masih ada upside sekitar 100%. Ya, kurang lebih seperti itu. But again, sekali lagi teman-teman ya, itu disclaimer on, teman-teman ya, all my analysis itu sudah ditulis disclaimer on, tidak ada ajakan jual ataupun membeli, gue cuman share pandangan-pandangan gue pribadi atau watchlist yang lagi gue perhatikan, teman-teman ya. Salah satunya adalah si meme ini. Ya, untuk si meme juga ya kurang lebih sama seperti si Doge gitu ya, nggak banyak komen lah ya, nggak banyak komen. Nah, setelah dia lower low lower high gitu ya, kalau kita lihat lower low lower high lower low lower high lower low, lalu di sini dia tiba-tiba membuat yang namanya higher high ya. Maka di sini terjadi yang namanya change of character. Ketika dia melakukan change of character, kalau kita tarik secara Fibonacci, biasanya dia akan reject gitu ya, dia akan reject di area 0,5 ke bawah ya, which is artinya adalah di 0,12, sorry, 0,012 ke bawah ya, itu akan menjadi area untuk si meme sebelum mungkin dia melakukan kenaikan gitu ya. Nah, dengan target terdekat 0,014, 0,016 ya. Karena ini sama ya, ini sama-sama dia bergerak dalam naratif meme coins ya. Nah, untuk naratif yang lain ada nggak yang lagi kok perhatikan ya, teman-teman ya? Sayangnya tidak banyak yang gue lagi perhatikan teman-teman ya, karena gue juga membuat sedikit aja lah ya, sedikit watchlist saja yang mungkin memang lagi volumenya lagi lumayan oke gitu ya. Memang kalau kita lihat ya teman-teman ya, kalau kita lihat wah ini Solana lagi perform gitu ya, oh ya kok nggak liatin Solana nih gitu kan. Nah, gue udah pernah kasih tahu teman-teman ya apa alasan gue tidak terlalu suka sama Solana, tapi ya kita nggak bisa pungkiri gitu ya,
nggak bisa pungkiri kalau kita ngomongin meme coins gitu ya, kita ngomongin meme coins ya pasti Solana itu adalah tempat yang paling besar untuk meme coins ya. Apalagi sekarang dengan kehadiran Modeng sama Godseus Maximus yang barusan saja listing di bursa gitu ya, listing di exchange yang gede. Maka ya kita nggak bisa pungkiri bahwa mungkin Solana mungkin tetap akan melakukan kenaikan. Tapi daripada si Solana sendiri, gue cuman ada dua sih gitu ya, cuma ada dua yang gue perhatikan cukup menarik, yaitu si Ray ya, itu adalah si Ray, tapi Ray ini juga udah perform gitu ya. Ini sebenarnya gue tau udah pernah share teman-teman ya, kita udah pernah share yaitu soal deck season ya, soal deck season. Dan kalau gue lihat Ray sendiri sudah berjalan dan mungkin masih bisa berjalan sampai di angka $5 gitu ya untuk target si Ray USDT. Ini sekarang di 3,3. Dan satu lagi adalah si Orca teman-teman ya, satu lagi adalah si Orca yang gue lihat di Banley chart ya, dia mungkin masih cenderung lebih murah gitu ya, cenderung lebih murah. Nah ini mungkin akan jauh lebih lama untuk si Orca ya, targetnya bisa jauh lebih tinggi ya, kurang lebih seperti itu daripada Solana gitu ya. Jadi gue nggak banyak komen kalau untuk Solana ya, tapi kalau kalian teman-teman tanya gitu ya, watchlist gue apa, watchlist gue ya tadi ada si Doge sama si Meme kalau untuk yang paling besar ya. Sisanya itu dibagikan nanti di TTB Micin teman-teman ya. Jup gak diajak kok. Gue udah pernah sempat bahas Jup ya teman-teman ya. Jup gue udah sempat bahas ke teman-teman. Memang kalau gue lihat Jup itu salah satu DEX yang gede juga di Solana gitu ya. Tapi as of what I see ya, dia masih bergerak dalam konsolidasi aja, konsolidasi yang besar di weekly chart. Jadi ya gue tidak melihat bahwa Jup ini adalah sebuah chart yang menarik gitu. Kemarin kita sempat bahas ya, kita sempat bahas waktu di sini ya, waktu di area sini. Kita melihat, oke, ini mungkin akan naik, tapi kalaupun dia naik gitu ya, kalaupun dia naik, ada possibility dia akan ketahan di sini, dan mungkin dia akan turun lagi gitu. Mungkin dia akan turun lagi untuk si Jupiter ini, karena ya dia konsolidasi gitu, dia konsolidasi. Tidak ada satu alasan pun untuk gua ngomong bahwa dia akan breakout, kecuali dia udah breakout, kecuali dia udah breakout. Ya, jadi kecuali dia udah breakout, nah baru di situ gue bisa, oh oke, dia udah mulai breakout, gue akan tunggu retestnya, baru gue akan ngambil posisi gitu untuk daripada si Juk ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang gue lihat ya yang benar-benar ada volume aja. Contoh Ray, ini udah jelas kan breakout gitu ya, double, terserah lah mau dikatakan double bottom, mau dikatakan konsolidasi, intinya dia breakout gitu ya, intinya dia breakout. Nah kalau si Orca jauh bukan ke breakoutnya, gue bukan ke breakoutnya, tapi kalau si Orca ini gue lihat momentumnya, ya. Ini jelas banget ya, jelas banget kalau kita lihat, kalau kita tarik trend line dari sini ke sini kan. Nah, ini kan baru break juga nih. Baru break. Nah, sedangkan kalau si Jup tadi gue belum bisa melihat apa-apa di Jup gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini kalau ditarik trend line di bawah pun dia trend line-nya trend line support yang sangat kuat gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk si Orca. Oke? Itu aja teman-teman ya. Nah, sekarang kita mungkin akan masuk ke bagian request di Alts. Nah, atau mungkin teman-teman ada yang mau bertanya gitu ya. Ini kita recordnya mungkin akan sampai di jam 4 aja. Ya, jam 4 aja. Jadi kita nanti akan melakukan analisis yang lumayan cepat, teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, silakan ya. Oke, kita sambilan lihat ya, teman-teman ya, supaya lebih cepat. Oke, ada yang tanya Solana Pocket Saga. Oke, kalau gitu kita bahas secara teknikal ya. Ini overall kita semua bahas berdasarkan teknikal ya, teman-teman ya. Oke, Solana kalau kita lihat weekly bullish juga ya. Weekly jauh lebih bullish daripada Bitcoin dan Ethereum ya. Kalau kita lihat ini ada kenaikan ya daripada si Solana. Dia baru breakout dari area sini, dia berhasil retest gitu ya, dia berhasil retest. Nah, retestnya ini masih dalam bentuk dia bullish harami ya, bullish harami. Maka kalau kita lihat di bullish harami, artinya di sini tuh sideways ya. Artinya ini adalah area sideways. Nah, maka kalau di sini area sideways, teman-teman ya, kalau di sini area sideways, gua justru akan menunggu ya daily-nya untuk close bisa di atas 180, baru gua akan cari buy. Karena kalau di area sini, gua agak concern sih, agak concern dia mungkin akan menjadi area of selling gitu ya, area of selling. Maka kalau gua lihat, gua harus tarik dulu berdasarkan yang kayak gini, berdasarkan Fibonacci untuk gue mengetahui area discountnya di mana. Nah, ternyata area discountnya itu ada di bawah 168. Maka untuk si Solana, kalau teman-teman mau melakukan buy gitu ya, atau melakukan following the trend ya, satu-satunya area yang mungkin bisa teman-teman perhatikan adalah area yang ada di sekitar 168 di sini. Ya, itu adalah area daripada si Solana. Nah, saat ini kalau kita perhatikan Solana ya tentu ada di supply gitu ya, ada di supply. Tapi supply ini cenderung bisa di break ya, cenderung bisa di break. Maka kita tidak wise ya, tidak wise buat teman-teman melakukan sell short di sini ya, tidak wise kalau teman-teman melakukan sell short di sini. Kurang lebih seperti itu untuk si Solana ya. Nah, kalau Solana itu ternyata berhasil breakout dari daily ini, dia akan kemana kok? Nah, itu pertanyaan yang paling biasanya paling pertama ya. Nah,
tentu dia akan di 194 ya. Tapi setelah dia ambil 194, dia mungkin di sini akan ketahan lumayan lama ya. Dia akan ketahan lumayan lama, sekitaran di angka 200 ya. Ini akan menjadi area resisten psikologisnya. Oke, jadi untuk si Solana overall bullish ya dengan target sekitar 200 asalkan dia tidak breakdown ya, tidak breakdown di bawah 160 ya, tidak breakdown di bawah 160. Kurang lebih seperti itu untuk si Solana. Popcat sama Saga. Popcat sama Saga. Oke, Popcat itu di daily ya. Waduh, ini konsolidasi ya. Ini konsolidasi seperti ini. Yang gua takutkan justru ini adalah penurunan ke bawah ya, teman-teman ya. Memang sih uptrend ya. Memang dia masih uptrend ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri dia masih uptrend. Tapi kalau kita lihat retest pergerakan high liquidity seperti ini itu seolah-olah menandakan bahwa adanya distribusi ya, bahwa adanya distribusi. Maka kita harus agak concern bahwa si Popcat ini ada kemungkinan untuk dia tidak perform gitu ya, tidak perform. Kalau kita lihat juga di dalam 1 hour ini sempat ada pengambilan liquidity di sini ya, ada sempat pengambilan liquidity di sini. Setelah itu dia pump ya, setelah itu dia pump maka di sini pasti terjadi yang namanya change of character ya kan, di sini pasti terjadi yang namanya change of character. Tetapi di area sini itu semuanya high liquidity. Jadi menurut gua pribadi ya, menurut gua pribadi Popcat tidak bisa ditradingkan ya. Popcat lebih lebih ke tidak bisa ditradingkan. Jadi ya gua tidak ada komen sih untuk si Popcat ya, untuk si Popcat tidak ada, menunggu jauh lebih jauh ya, menunggu menunggu lebih jauh lagi gitu ya. Dia mau break menunggu volume lah, menunggu volume kurang lebih seperti itu. Saga Saga USDT ini adalah coin gaming layer layer berapa gue nggak ingat juga. Kayaknya kita udah sempat bahas Saga ya sebelumnya ya. Wah, ya kita sempat bahas Saga dan akhirnya berhasil ya menyentuh area supply. Dan kalau kita lihat, waduh gitu ya, waduh, waduh, akhirnya dia reject nih dari area supply ini. Maka akan kemana nih gitu kan? Pertanyaan orang-orang kan pasti akan kemana? Most likely maka dia akan turun gitu ya, most likely dia akan turun. Turunnya kemana gitu, turunnya kemana, most likely dia biasanya akan turun ke area order block yang ada di sini ya, di 1,67 sampai 1,16 ya, 1,67 ya, kurang lebih di 1,67 ke bawah. Nah, itu untuk si Saga ya, untuk si Saga ini jelas banget bahwa gila ini tekanannya dalam banget gitu ya, tekanannya dalam banget. Maka kalau kita lihat artinya si Saga ini ya, artinya si Saga ini juga secara daily pun dia juga baru melakukan yang namanya change of character gitu ya, change of character. Maka teman-teman bisa memperhatikan area di sini ya 2,87 sampai 2,725-an gitu ya, di area sinilah, di area atas ini. Nah, itu bisa menjadi satu supply yang mungkin bisa menahan Saga ya. Ketika kalau misalnya dia ada kenaikan, mungkin dia akan melanjutkan penurunan kayak gitu aja ya. Untuk saat ini di area sini jauh lebih ke wait and see sih, tidak tidak menarik juga untuk di buy. Tadi Doge udah dibahas ya. Nah, FTM ya salah satu yang gue cukup perhatikan juga ya, gue cukup perhatikan juga di mana gue memprediksikan lah ya, bukan apa ya, antisipasi lah ya, gue bisa ngomong antisipasi gitu ya, dimana FTM ini harusnya sih gitu ya, harusnya masih bisa melakukan kenaikan yang jauh lebih signifikan ya. In my point of view untuk si FTM sendiri ini sudah sempat kita bahas di TTB Micin ya, sebenarnya juga kita ada share ke teman-teman gitu ya, gue tulis gak ya Phantom Chain ya. FTM. Gue bilang ke teman-teman, I'm very bullish terhadap FTM gitu ya. I'm very bullish terhadap FTM. Dan sekarang kalau kita perhatikan, dia masih berusaha untuk breakout dari area base yang ada di sini. Ya, in my point of view, kalau dia mau break ya, dia harus break di minggu depan ini, teman-teman ya. Dia harus break benar-benar di minggu depan ini. Apakah possible dengan kondisi seperti ini? Sebenarnya possible aja, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat, dia turun tapi volumenya tidak diikuti dengan volume yang naik. Artinya ini turun tapi nggak niat jualan, turun nggak niat jualan. Nah, ini aneh teman-teman ya, penurunan yang tidak diikuti dengan orang yang mau jualan. Nah, itu ada pertanda bahwa berarti area sini masih possible untuk dia menjadi bullish ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini sudah berada di area murah. Jadi kalau ditanya gitu ya, kalau ditanya udah boleh buy belum? Udah boleh buy belum? Udah boleh buy belum? Support oke, futures belum. Ya, futures belum karena secara momentum dia belum muncul nih, dia belum muncul ya, dia belum muncul, dia baru saja mengambil satu liquidity di area sini. Nah, sekarang dia masih berusaha untuk naik ya, masih berusaha untuk naik, belum ada kenaikan yang signifikan daripada si FTM ya, belum ada volume yang follow up ya, belum ada volume yang follow up. Gue bisa katakan si FTM ini mungkin akan di follow up ketika volumenya itu bisa menghajar ya, gue bisa katakan menghajar area sampai di atas ini ya, di atas 0,69. Jadi kalau di atas 0,69
Nah, itu baru menarik untuk CFTM. Ya, jadi kalau gua akan lihat CFTM itu ketika dia naik sini, oh, oke, sudah mulai ada volume. Nah, di area sini kita akan masuk untuk dia melanjutkan kenaikan. Sesimpel itu aja, teman-teman ya, untuk CFTM. Oke, so untuk saat ini tidak ada pandangan apapun untuk CFTM, tetap kenaikan ke atas in my point of view. Kalau Doge tadi sudah kita bahas. Nah, Neiro ya, Neiro. In my point of view, Neiro cukup menarik ya. Neiro cukup menarik. Kenapa? Kalau kita lihat ya si Neiro ini, nah ini adalah kondisi weekly chart ya. Memang kalau kita lihat, wah ini swing high nih, set ya swing high. Concern nggak? Iya, pasti jadi concern gitu ya. Ini pasti jadi concern. Nah, tetapi kalau kita lihat ini tuh sebenarnya adalah fair value gap, teman-teman. Ini sebenarnya adalah fair value gap. Nah, selama dia tidak close di bawah fair value gap, ya, selama dia tidak close di bawah fair value gap, artinya masih ada kemungkinan untuk si Neiro ini melakukan kenaikan ke atas, ya, untuk melakukan kenaikan ke atas. Tetapi kalau sampai ternyata weekly-nya close di bawah fair value gap, nah itu yang menjadi bertanda bahwa Neiro jelek, gitu ya. Nah, by daily chart ya, by daily chart ini bisa kita katakan sesimpel kurang lebihnya dia tertahan di area support di sini. Ya, nah tetapi kalau kita lihat daily candle-nya ini seolah-olah dari kemarin nih, dari kemarin naik, turun, naik, turun. Ya, nah hari ini ada naik lagi nih, set, ya ada naik. Nah kita belum tahu close-nya di mana. Nah tapi kalau gue bilang ini momentumnya belum dapat teman-teman. Momentum untuk dia melakukan kenaikan ini belum dapat. Jadi kalau momentumnya belum dapat, ngapain kita tebak-tebak jinggo? Ya, ngapain kita tebak-tebak jinggo, kurang lebih seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat untuk si Neiro, mungkin dia masih akan konsolidasi terlebih dahulu, teman-teman ya. Dia mungkin akan konsolidasi dulu sampai ada volume yang lebih bagus untuk dia melakukan kenaikan. Ya, nah itu aja sih untuk si Neiro ya. Memang kalau teman-teman bisa memperhatikan area sini, tapi kalau menurut gua pribadi sih ini agak concern ya, agak concern karena ini posisinya ada di resisten. Itu aja yang gue bisa lihat daripada si Neiro. Ya, intinya kalau dibilang turun belum harusnya nggak turun ya, apalagi dia juga adalah memes ya, apalagi dia juga adalah memes. Mungkin dia misal akan tetap melakukan kenaikan, tapi ya mungkin kenaikannya agak terbatas ya. Kenaikannya kalaupun dia sampai naik ya, teman-teman bisa melihat area sini 0,20 berapa ya ini kemarin ya, 0,2086, 2086. Nah, itu adalah equal high liquidity ya, equal high liquidity. Nah, itu mungkin bisa menjadi targetnya untuk si Neiro kalau dia melakukan kenaikan, teman-teman ya. Kalau lebih seperti itu untuk si Neiro. Nasi Padang tuh apa gitu ya? Apa aja kok, yang penting entry 10S bisa, Bro. Waduh, mana tahu saya. Ya tadi si Doge ya, si Doge. Mungkin tadi si Doge. Eigen kok banyak dibahas. Eigen banyak dibahas karena mungkin dia udah ini ya, dia udah listing dan ya kalau kita lihat ya kalau namanya barang baru listing gitu ya, ya jelek sebenarnya. Ini cukup jelek ya untuk si Eigen ya. Konsolidasi gitu ya, ada breakdown ke bawah. Nah, ini belum ada volume yang follow up ke atas ya. Volume belum ada follow up ke atas. Jadi kalau untuk si Eigen, ya Eigen gitu ya, Eigen, I don't think ada satu pergerakan yang cukup bagus ya daripada si Eigen ya. Pergerakannya cukup jelek lah untuk si Eigen ini. In my point of view harusnya melakukan penurunan kembali sih. Harusnya ya, harusnya melakukan penurunan kembali. Gitu sih untuk si Eigen. Ya, belum ada yang bisa dianalisis daripada si Eigen. Belum menarik sih. Di sini sempat ada pengambilan liquidity, lalu dia sempat naik, ya kan, sempat CH di sini. Apakah bisa? Oke, di sini sih ada. Sorry, nggak bisa. Beda, beda, beda. Sorry. Nggak bisa. Oke. Tidak bisa, teman-teman ya, tidak bisa. Ini area yang tidak menarik ya, area yang tidak menarik untuk si Eigen. Jadi kayaknya aku no comment untuk si Eigen. Goat, apa ini? Kalau GOAT nih kita nggak bisa lihat dari sini lah karena sudah listing ya, udah listing. Kapan all season kok? I don't think ada all season ya. I don't think ada all season. Itu aja sih. Tidak merasa akan ada all season sih. Eh All season tuh akan ada, tapi tidak semua alts yang naik. Jadi alts tuh tetap naik teman-teman, tapi nggak semua yang naik. Jadi gue nggak bisa katakan bahwa alts itu semuanya akan naik, tapi alts yang mana yang akan naik? Nah, gue bisa tahu. Kalau teman-teman tanyanya alts mana yang akan naik, nah gue tadi udah jawab ya. Gue tadi udah jawab. Salah satunya Doge. Ya, salah satunya akan dilanjutkan sama si Doge. Ya, untuk Godseus Maximus ya, Godseus Maximus. Concern aja ya, teman-teman ya, concern aja. Karena kalau gue lihat sih by the time dia melakukan penurunan ini ya volumenya udah cukup tinggi sih ya, volumenya udah cukup tinggi. Jadi I think Gotsius ini udah siap sih untuk melakukan penurunan ya, untuk melakukan penurunan. Nah, tapi
kalau dia turun ya, nanti teman-teman bisa lihat dulu di area sini ya. Ini akan menjadi area demand-nya dia. Di area sana lah baru kita bisa melakukan spekulasi untuk melakukan pembelian lagi daripada si gold. Tapi kalau di area sini ya, di area sini gue bisa melihat bahwa si Goldsius Maximus yaitu di area 0,75-an, 0,75. Nah, itu bisa menjadi area yang kita concern, bisa menjadi area untuk kita sell ya, area untuk dijadikan sell posisi ya, kurang lebih seperti itu. Itu aja untuk si Goldsius Maximus 0,75 sampai 0,78 ya. Meltia Nero. Meltia Nero. Mel dulu ya, Mel dulu. Nah, kalau yang ini kok yang ini cukup menarik nih untuk si Mel ini ya. Yang ini cukup menarik. Ini bagus ya menurut gua, dalam pembentukan chartnya itu bagus banget gitu ya. Dia dia memang konsolidasi uptrend kayak gini, tapi setiap kali dia naik kalau kita perhatikan setiap kali dia naik bullish, setiap kali dia naik bullish, setiap kali dia naik bullish. Candlenya gede-gede, candlenya gede-gede. Beda sama si siapa tadi? Siapa tadi kalau kita lihat Popcat ya, Popcat. Nah, itu jauh lebih jelek daripada si Meo. Nah, kalau kita lihat sekarang Meo ya, Meo itu dia lagi rebalance ke area sininya, lagi rebalance. Setelah dia naik, kok ini turun. Nah, ini biasanya sih si Meo kayak gini ya, biasanya kalau Meo kayak gini dia biasanya most likely dia akan ngambil liquidity di bawah sini. Karena aneh nih, karena ketika dia naik, dia konsolidasi, dia turun. Nah, ini sebenarnya biasanya jelek nih. Biasanya pergerakan seperti ini jelek. Seolah-olah tuh kayak false break, seolah-olah kayak false break. Jadi kemungkinan sih untuk si Mel ya, kalau gue lihat ya, kalau di 2 hour chart mungkin dia masih bisa melakukan penurunan sekali lagi sampai ke 0,093 ya, 0,093 something sebelum dia melakukan kenaikan ke atas gitu ya, sebelum dia melakukan kenaikan ke atas. Satu, dua, kayak gitu sih untuk si Mel ya, untuk si Mel. Nah, ini balance price range nih. Dia lagi kataan di balance price range. Balance price range, dia akan melakukan penurunan. Nah, maka sebenarnya ini harus mencari posisi sell kalau teman-teman mau trade ya. Kalau teman-teman mau trade ini harus cari posisi sell. Itu aja sih kalau aku. Ya, itu untuk si Mel. Oke, untuk si Mel. Jadi mungkin ada sekali lagi penurunan daripada si Mel yang mana mungkin dia akan membuat sekali lagi yang namanya falling wedge mungkin ya. Dia akan mungkin membuat yang namanya falling wedge sebelum dia melakukan penurunan. Ya, jadi sebelum dia melakukan kenaikan. Gitu aja untuk si Mel ya. Mel USDT. Oke, itu untuk tadi si Mel. Oke. Tia sama Neiro, gacor popcatnya kok. Emang popcatnya kemana? Emang popcatnya kemana tadi? Pam ya? Wah, ngepam dia. Ngepam dikit ya, ngepam dikit ya. Ngepam dikit mah nggak masalah lah. Mel Tia sama Neiro ya. Tia sama Neiro. Tia. Tia losing momentum lagi ya. Tia losing momentum lagi ya. Esok buat IC kemarin ya, sejak dia tidak berhasil, sejak weekly-nya jelek ya. Sejak weekly-nya jelek di sini, kita melihat ini Tia sepertinya akan konsolidasi lagi nih kalau kita lihat gitu ya. Sekarang dia udah balik lagi ke area trend line-nya, teman-teman ya. Dia udah balik lagi ke area trend line-nya. So in my point of view dia butuh buyer dulu sih. Dia butuh buyer dulu untuk si Tia ya. Jadi area sini ya masih area yang kita perhatikan aja dulu gitu ya. Yang pasti kalau dibilang untuk nge-sell jangan sih, udah telat banget karena dia udah turunnya udah lumayan dalam gitu ya, udah lumayan dalam. So untuk si Tia sendiri wait and see sih kalau aku ya, wait and see untuk si Tia ya. Pandangan sih overall masih bullish ya. Pandangan overall masih bullish. Volumenya sih cukup tinggi, tapi ya kalau kita perhatikan ya kemarin tuh ada penjualan gitu ya, ada penjualan ketika volumenya di sini bagus banget padahal gitu sih untuk si Tia ya. Neiro tadi udah dibahas, Brad sama 1000 wen. Kalau Brad nih kalau kita ngomong ini adalah si base punya meme coins gitu ya, base punya meme coins. Dia nggak mau kalah pasti teman-teman. Karena kenapa? Ya, karena kenapa? Selain daripada Solana, dua yang terbesar untuk meme coins itu adalah si base. Dan kalau teman-teman cek di DEX tools manapun gitu ya, di analisis manapun, cuman dua exactly di market crypto yang meme-nya tuh gede, yaitu meme Solana sama meme base ya. So, Brad ya, ini adalah salah satu meme coins yang menarik yang selalu masuk ke dalam watchlist gua gitu ya kalau gua lagi ingat base gitu ya. Nah, maka gua akan melihat si Brad gitu ya. Nah, Brad kalau kita lihat dulu by weekly chart ya. Kalau kita lihat by weekly chart, dia sudah breakout teman-teman ya. Ini udah breakout dulu. Jadi dia kan sempat ngebase nih di sini. Dia sempat ngebase, set dia
breakout ya di tanggal 7 Oktober. Ini sempat false break nih. False break dinaikkan ke atas. Waktu waktu naik ke atas, sekarang posisinya ini seolah-olah dia retest. Ya, seolah-olah retest. In my point of view seharusnya kelanjutan naik satu candle lagi. Ya, satu candle lagi bisa pump up lumayan jauh untuk si bread. Ya, nah sekarang kalau kita lihat di daily chart ya, kalau kita lihat di daily chart, cenderung ini area ini agak tricky ya teman-teman ya. Area ini agak tricky. Memang di sini ada satu fair value gap gitu ya, tapi area fair value gap ini agak tricky in my point of view. Jadi kalau my point of view ya, my point of view kita cukup tunggu sih, kita cukup tunggu dulu ada volume yang cukup besar daripada si bread. Walaupun ini di bawah sini ada satu volume yang cukup oke ya, di bawah sini yang jam 8 pagi tadi. Ini lagi di pump up terus ke atas. Nah, jadi kita harus tunggu dulu lah. Kita harus tunggu dulu kurang lebih sampai dia mungkin COCH di sini ya. Kalau dia melakukan COCH di sini, ini kan failure swing gitu ya. Ini kan failure swing. Nah, maka nanti area yang ada di bawah sini, sorry, ini kurang kelihatan, kurang jelas ya di mata gue ya. Di mata gue agak kurang jelas nih untuk si area yang si siapa nih, si Brad ini. Ya, tapi bisa jadi concern lah ya, bisa jadi concern area sebelum dia pump ya, sebelum dia pump. Berarti areanya itu mulai dari sini. Dari sini sampai ke area sini. 0,89 sampai 0,88. 0,089 sampai 0,088. So, harapan adalah kenaikan dulu, turun baru dia lanjut naik untuk si Brad. Ya, dan ini harusnya menjadi menu yang cukup menarik lah untuk minggu depan gitu ya, menu yang cukup menarik untuk minggu depan. Kurang lebih seperti itu untuk si Brad ya. Nah, targetnya nanti akan di berapa kok? Akan di berapa? Tentu yang paling pertama adalah same liquidity di sini ya. Equal high liquidity yang ada di sini, turbo gitu ya. Nah, yang kedua adalah di area sini aja sih. Di area sini. Dari sini sampai ke area sini. 0,13 0,13 sampai 0,15 ya, 0,13 sampai 15. When ini ya WEN ya, gue masih ada when, nggak ada when, nih lihat dari sini aja. Tidak terlalu menarik ya, dia tidak terlalu menarik kalau kita lihat berdasarkan chart ini konsolidasi lumayan panjang untuk si Wen, jadi agak tricky kalau teman-teman mau trade di sini ya, tapi si Wen ini dia posisinya lagi rebalance daripada balance price range di sini, gitu ya. Ini dia lagi rebalance di BPR. BPR setelah dia mengambil satu liquidity di sini dia CHOCH. Maka sebenarnya menarik untuk trade biasa gitu ya, untuk trade biasa di mana kita bisa menargetkan area di atas ini untuk menjadi target daripada si Wen ya. Nah, kita tinggal lihat di dalam 4 hour sampai apakah sudah ada area untuk entry gitu ya. Apakah sudah ada area untuk entry. Nah, kalau kita lihat di sini masih tergolong banyak liquidity gitu ya, tergolong banyak liquidity di sini. So, in my point of view, when perlu untuk turun dulu sebelum dia naik. Ya, turunnya mungkin nggak akan jauh, mungkin turunnya di area sekitaran sini untuk si Wen. Tapi ini ketika dia naik ya, ini menarik sih, ini menarik banget. Si Wen ini bisa langsung pump langsung ke atas ini kayaknya. Ya, langsung ke 0,00012. 12. Karena ini udah siap banget untuk si Wen ini pump. Tapi ketika dia pump, nah pump itu sepertinya tidak akan berlangsung lama. Tidak akan berlangsung lama. Menurut gua pribadi ini kemungkinan akan menjadi koin untuk di trade aja. Koin untuk di trade ya daripada si Wen. Oh, dia ada di ini ya, Wen ya, ada di Bybit ya, tidak ada di Binance. WLD ya, WLD. Oh, WLD itu sebenarnya gue lagi pantau sih, gue lagi pantau si WLD ya. Tapi closing weekly-nya ini agak jelek ya, jujur li closing weekly-nya agak jelek. Tapi ya bisa tetap sama seperti si Phantom, ada ada penurunan, tetapi volumenya kecil. Nah, biasanya nih pertanda dia tidak niat jualan. Nah, yang jadi concern cuma satu sebenarnya. Yang jadi concern cuma satu. Kenapa dia bisa close-nya tuh di bawah weekly sebelumnya? Kalau dia close di bawah weekly sebelumnya, berarti ini jelek. Gitu. Berarti pemikiran kita ini tidak menarik nih untuk si WLD gitu ya, di mana dia closing secara weekly-nya artinya di sini tuh OB-nya aktif gitu. OB, ada order block yang baru daripada si WLD. Jadi untuk si WLD gitu ya, untuk si WLD menurut gua pribadi tidak menarik ya. Untuk WLD sendiri tidak menarik, tapi kalau di time frame yang agak kecil, sebenarnya ada satu setup yang gua lagi tunggu nih, teman. Kayaknya sih gua udah cancel juga ya karena udah gak kena sih, udah gak kena ini cuman setup kecil aja. Setup kecil. Tapi kalau si WLD ini eh
target jauhnya gitu ya, target jauhnya. Ini kan kalau kita lihat di daily ya, kalau kita lihat di daily dia juga itu masuk ke dalam satu balance price range juga gitu ya. Jadi dia ngebalance di area sini. Dan kalau kita lihat tuh secara trendline ini mirip-mirip kayak Ethereum, mirip-mirip kayak Ethereum, losing momentum lagi dia, losing momentum, tapi tetap dalam posisi yang uptrend, dalam posisi yang uptrend. Nah maka WLD ini sepertinya dia akan gerak, tapi gerak pun akan lambat gitu, gerak pun akan lambat, kayak kayak udah berat aja gitu ya, udah berat aja. Nah dia akan naik tuh kalau naik nanti ya itu cuma akan sampai ke $4 sampai $6 which is itu di last cycle ketika bullishnya itu bull run terjadi ya kayak gitu aja untuk si WLD. Jadi menurut gua tidak ada yang terlalu menarik untuk si WLD ya. Uni Arkham not Aptos for spot. Oke, Uni Arkham Aptos. Uni juga tidak menarik ya, juga tidak menarik. In my point of view, eh, bisa turun dulu sampai ke 6,8 sampai 6,3 ya di sana. Dia sempat ada kenaikan sekali tapi habis itu dibanting lagi ke bawah gitu ya. Artinya kenaikan ini tidak berlangsung lama. So in my point of view kita harus tunggu di area 6,8 sampai 6,38 ya. Sebelum mungkin dia bisa melakukan kenaikan ke area $15. Ya, $15. Itu yang agak jauhnya. Ini sebagai indeks paling besar ya. Arkham. Nah, kalau untuk si Arkham sendiri, nah dia baru retest nih. Aduh, ini banyak banget gambarku. Ini kapan kita gambar ya? Oh, ini waktu itu kita gambarnya di ini. Kita gambar ulang ya. Kita gambar ulang coba. Kita gambar ulang yang ada di OKX. Nah, aduh, ini tidak lengkap. Nah, di Bybit. Ya, nah, Arkham itu dia lagi meretest area demand-nya. Ya, dia lagi meretest area demand-nya. Memang kalau kita perhatikan ada satu concern di mana ini shooting star nih. Shooting star nih, ya kan? Agak jelek nih. Cuman konsep higher time frame-nya kalau kita lihat dia kan tetap konteksnya adalah habis ngambilin fair value gap. Juga dia kalau kita tarik secara trendline di sini gitu ya. Nah, itu baru melakukan yang namanya retest, teman-teman ya, melakukan yang namanya retest. Nah, ya daripada si Arkham. Ini adalah area terbaik sebenarnya untuk si Arkham ya. Ada area-area sini dari mulai area 1,5 sampai ke 1,25 ya. 1,5 sampai 1,25 ini menjadi area yang terbaik untuk si Arkham untuk diakumulasi ya, untuk diakumulasi. Nah, ketika nanti dia naik ya, ketika nanti dia naik possibility kenaikannya itu adalah di atas yang ini, teman-teman ya. Di atas ini. Karena di sini ada yang namanya equal high liquidity. Biasanya equal high liquidity itu biasanya akan diambil. Nah, itu bisa menjadi area take profit paling pertama, yaitu di sekitar $2, $2 something ya. Arkham menjadi salah satu yang gue sempat ngomong ke teman-teman bisa diperhatikan dalam beberapa waktu ke depan gitu ya, dalam beberapa waktu ke depan di mana Arkham itu possibility ya, possibility-nya adalah where is it? Gue bilang akan menjadi top 100 ya, akan menjadi top 100 kalau kita lihat secara volume ya. Ini salah satu koin AI yang di mata gue paling menarik. Ya, di mata gue paling menarik yaitu si Arkham. Oke, itu si Arkham tadi kita sekarang sorry ya kita masuk lagi. Arkham not tidak menarik ya. Kalau untuk si spot tidak menarik. Kalau si Aptos ya, kalau si Aptos dia mulai losing momentum, teman-teman ya. Aptos sudah mulai losing momentum. So, jadi kalau kita lihat ya, ini weekly. Nah, ini weekly chart ya. Kalau kita lihat di weekly chart, dia itu lagi-lagi tertahan di area fair value gap di sini. Ya, jadi dia nih losing momentum nih. Jadi dan dia pun sudah mengambil liquidity yang ada di atas ini. Liquidity di atas ini, close-nya di bawah sini. Nah, biasanya kalau dia bergerak seperti ini, most likely dia akan ngambil liquidity yang ada di bawah sini, ya, di bawah 7,25, di bawah 7,25. Ini adalah si Aptos. Memang dia belum nyampe di area 15 nih. Ini adalah area sideways-nya. Tapi bisa jadi pergerakannya adalah seperti ini. Set, baru dia naik gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau kita lihat momentumnya udah mulai hilang di weekly, ya. Di weekly udah mulai hilang. Nah, ini dia memang masih kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini masih di area fair value gap gitu ya, fair value gap. Tapi ketika dia masuk ke area fair value gap, wah ini gede banget, sorry. Ini gede banget nih. Set, wah ini gede banget. Gede banget volumenya. Gitu ya, ini hampir sama kayak Sui. Hampir sama kayak si Sui. Ya, jadi in my point of view untuk si Aptos mungkin bisa melakukan penurunan lagi gitu ya. Melakukan penurunan lagi ataupun kalaupun tidak melakukan penurunan mungkin dia akan konsolidasi di area sini lagi. Gitu ya, karena momentumnya agak hilang. Ya, momentumnya agak hilang. Kurang lebih seperti itu untuk si Aptos ya. Jadi kalau ditanya apakah spot cukup menarik untuk si Aptos, menurut gue pribadi belum. Ya, menurut gue pribadi belum. Justru ini menjadi area yang perlu kita perhatikan untuk short justru ya. Perlu kita perhatikan untuk short. Wah, ini menarik justru untuk kita short nih.
Sebenarnya ini malah menarik untuk kita share nih. Aptos menarik banget sebenarnya untuk kita share. Ya, coba kita perhatikan ya, coba kita perhatikan daripada si Aptos. Nah, dia kan ini area key level penting gua nih. Sempat ketahan ya, sempat ketahan. Zat naik dikit, turun. Dia sekarang naik lagi, turun. Jangan-jangan dia mau turun lagi nih, gitu kan? Itu pemikiran kita. Apalagi kalau kita lihat, wah, ini swing high nih, ya kan? Ini swing high nih. Maka kalau kita lihat di dalam time frame yang lebih kecil, liquidity has been take. Ya, liquidity has been take. Oke. Order block dijemput. Ya, order block dari area sini sampai di area sini dijemput. Sat, lalu pengakuan penurunan ke bawah. Sat. Wah, kenceng banget nih turunnya nih. So in my point of view ya, untuk si TOS ya, Aptos. It's a good opportunity for shorting in this point ya. In this point itu adalah balance price range ya, balance price range yang ada di area sini. Kalau dikasih ya, kalau dikasih untuk siap tos untuk melakukan shorting ke bawah sini. Oke, ke bawah sini. Nah, kita bisa tandain ya, tandain dulu. Nah, kita bisa tandain previous low point yang ada di 8,7049. 8,7049. Maka kurang lebihnya posisi setupnya adalah ambil di sini, stop loss di bawah sini, TP di atas sini. Menarik sekali ya. Menarik sekali untuk si Aptos, oke? Untuk si Aptos. Nah, ini malah jadi sinyal ya, teman-teman ya. But again, disclaimer on, teman-teman ya. Disclaimer on, sekali lagi bisa jadi tidak take profit ya. Bisa jadi tidak take profit. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, harus hati-hati ya. Kurang lebih seperti itu. Karena ini tradingnya di weekend, teman-teman ya. Tradingnya di weekend daripada si Aptos. Not inch, not tidak menarik, not tidak menarik ya, not tidak menarik. Karena not itu kalian harus tunggu sebenarnya ya. Not itu kalian harus tunggu sih. Kalian harus tunggu di mana dia ini kayaknya udah momentumnya udah benar-benar habis sih. Ya, tiap kali dia mau naik turun lagi. Dan mau naik turun lagi gitu ya. Main juga gue melihat ini bisa jadi top gainers nih, udah mulai ada momentum. Tiba-tiba sellernya muncul lagi. Ketika seller muncul ya udah sellernya pasti lanjut terus. Jadi kalau kita lihat ini kan sesimpel turun terus gitulah. Ya, jadi tidak menarik nih untuk si Aptos. Untuk si Not. Untuk si Not tidak menarik ya. Inch, bukan inch lah, 1 inch ya. 1 inch, konsolidasi apalagi yang kayak gini. Kita nggak usah bahas kalau udah kayak gini. Ya, kalau udah kayak gini tuh percuma kalian liatin. Karena kalian akan ketipu. Tiba-tiba ada sell, tiba-tiba ada buy. Nanti teman-teman akan bingung. Ya, kita percepat ya teman-teman ya. Karena udah jam 4 nih. Kita juga masih lanjut recording kan. Sorry hampir ke klik lift. Nah, kita masih lanjut recording karena ini mau kita masukin ke YouTube ya teman-teman ya. PP kok base ini Coinbase. Aduh banyak banget teman-teman yang dilihat. 1000 pip. Hmm, 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 hmm. Oh my God, ya. Oh my God, untuk si PP. PP, in my point of view, ada kemungkinan dia bisa melakukan penurunan sampai ke relatif equal low di 0,0771 untuk si PP ya. Untuk si PP 0,0071. Jauh banget memang. Jauh banget. But ya secara weekly itu yang gue lihat ya. Secara weekly itu aja yang gue lihat. Jadi untuk si PP ya, untuk si PP mungkin salah satu area yang bisa menjadi concern adalah area sini ya, area daily yang ada di sini. So mungkin ya pergerakan PP mungkin naik dikit-dikit set. Gitu ya, mungkin kayak gitu. Oke, itu yang in my point of view untuk si PP. Ini yang kita sebenarnya kita sempat bahas ya teman-teman ya. PP sama Wave itu salah satu yang tidak menarik kalau gue bilang di meme coins ya. Tidak menarik kalau kita ngomongin meme coins. PP, Wave itu dua paling biggest kalau teman-teman merasa meme coin akan habis nih, meme coin akan habis. Teman-teman bisa lihat si PP sama Wave ya. Karena arahnya tuh serem gitu ya, arahnya agak serem gitu ya, walaupun dia meme coins ya. Ya itu aja untuk yang bisa gue ngomong daripada si PP. Oke, malah jadi pur. PP enak sama Run. Enak, tidak enak jadinya ya. Enak, dia tertahan di area supply yang ada di sini ya. Tertahan di area supply yang ada di sini dan ini juga closingnya buruk ya, closingnya cukup buruk. Jadi in my point of view harusnya kalau di secara weekly ini akan melakukan penurunan. Ya, akan melakukan penurunan. Penurunannya sampai mana gitu ya. Sampai mana penurunannya. Ya, ini ada satu fair value gap penting gitu ya. Ya, mungkin bisa menjadi area concerning aja sih. Ya.
bisa menjadi area yang kita bisa concern, yaitu di sekitar 0,786 ya, daripada si N. Itu daripada si N ya. By 4 hour chart pun ini jauh lebih jelek juga ya. By 4 hour chart ini juga jauh lebih jelek untuk si N. Itu sih untuk si N yang gue bisa lihat. Kurang lebih ke demand yang ada di sini. Masih cukup jauh ya untuk si ENA ya. 0,29. 0,29 something baru kita bisa lihat daripada si ENA. Ryun. Ryun USDT. Wow. Berbeda nih gerakannya. Apakah karena dia ini adalah seorang DEX? Wah. Karena kalau kita lihat ya, DEX season, ya Ryun juga adalah DEX gitu ya. Ryun, sepertinya pergerakannya membentuk yang namanya volatility contraction pattern. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini agak jelek ya, di sini agak jelek. Nah, di sini udah mulai bagus lagi. Di sini udah mulai bagus lagi. Nah, ini menarik ya, Sirion ini ya, dia membuat soal volatility contraction pattern. Jadi ada kemungkinan untuk Sirion ini dia bisa perform lumayan bagus ya, bisa perform lumayan bagus, yaitu di sekitar 5,714 itu bisa menjadi target paling pertama. Target yang agak jauh, target yang agak jauh itu bisa kita tandain di area sini 6,342. Ini bisa dipantau ya koin ini ya. Koin ini juga cukup menarik karena dia juga salah satu DEX coin. Dan kalau kita lihat ini ada volume yang lagi building up sendiri nih, ya, lagi di build. Nah, ini artinya buyer yang mulai masuk nih. Ya, inilah yang kita cari kalau kita mau ngelong, yaitu adalah buyer yang momentumnya lagi dapat ya, buyer yang momentumnya lagi dapat momentumnya lagi dapat, sama aja ya, sama aja. Nah, sama aja, buyernya lagi dapat momentum ya. Di sini dia terjadi yang namanya change of karakter dengan sangat bagus. Maka di area bawah sini kita tinggal mencari area-area yang bisa menjadi area yang menarik, di mana gue melihat area sini ada satu inverse fair value gap ya, ada satu inverse fair value gap di sini ya, di 5,001 sampai 5,027. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, karena ini adalah weekend. Biasanya area weekend itu tidak terlalu di respect ketika masuk ke dalam weekdays ya, kecuali kenanya di weekend. Jadi in my point of view untuk Sirion ya, untuk Sirion itu bisa melihat dari area sini untuk melakukan kenaikan ke atas, paling minimal di area sini. Oke. Oh, sorry, paling minimal ya. Kalau minimal banget ya pasti di area sini ya. Jangan jauh-jauh banget gitu. Jangan jauh-jauh banget. Ini adalah untuk Sirion. Oke, ini adalah inverse fair value gap. Ini cukup menarik nih. Inverse fair value gap yang di sini cukup kuat sih. Bagus banget sih. Ya, bagus banget sih untuk si Ryun. Injective wormhole wall. Injective ya, inject ya, kita injek ya si injective ini ya. Oke, injective ya, moving on downtrend channel ya, kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa ini adalah downtrend channel. Losing momentum juga untuk si losing momentum lagi. Sama lah, ini sama kayak si PP sih. Tinggal diperhatikan area sini. Ya, untuk melakukan penurunan ke bawah gitu ya. Ya, dengan catatan dia tidak melakukan kenaikan dengan impulsif ya. Kalau dia melakukan kenaikan dengan impulsif ya, maka biasanya dia akan lewat area itu ya. Dia akan lewat area itu. Yang pasti injektif itu mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Ngeri ya, agak ngeri. Injektif WUSDT perpetual wormhole. Nah, wormhole kayak lagi di right shoulder nih, wormhole nih. Blibli. Oh, wormhole cukup bagus ya, cukup bagus. Wormhole ini sebenarnya dia lagi nge-retest area base yang ada di sini. Ya, area base yang ada di sini. Dan kalau kita lihat, ini sepertinya ada lagi pembentukan nih. Dia lagi pembentukan yang namanya inverted head and shoulder. Ya, seperti inverted head and shoulder. Kita tapi belum bisa mengatakan bahwa ini akan break ya. Kita belum bisa mengatakan bahwa ini akan break ke atas gitu ya. Tetapi kalau kita lihat apalagi di harganya udah cukup di bawah sini, udah murah, kalau fundamentalnya bagus dan mendukung, maka si wormhole kita bisa melihat nantinya mungkin bisa kenaikan sampai ke area sini ya, 0,5 something untuk si wormhole ya, WUSDT. Secara daily, secara 4 hour, secara 1 hour belum ada momentum ya, belum ada momentum. Jadi untuk si W agak ditunggu saja gitu ya. Ditunggu saja. Wolf yang ada di Maxi, berarti yang Land Wolf ya.
Maxi kan, Wolf ya, bukan Wolf. Oh, wow, menarik, bagus. Ini salah satu chart yang cukup oke ya. Dibilang oke banget nggak juga, tapi cukup oke. Gue melihat di sini ada change of character ya, di sini ada change of character dan tepat di change of karakternya di sini dia lagi rebalancing bullish for value gap ya, lagi rebalancing bullish for value gap. So in my point of view, Wolf melakukan kenaikan. Asalkan dia tidak habis ya, dia tidak habis, tidak jebol, sorry, tidak jebol area sini 0,061 aja ya. Ini sebagai invalidation. Jauh ya, jauh, memang jauh banget 0,061. Tapi ya targetnya sendiri ya bisa sampai di sini gitu ya. Lalu keduanya bisa sampai di situ dulu sih, situ dulu. Sini agak berat kayaknya, sini agak berat. Yang kedua mungkin bisa perhatikan di area sini. Nah ini ada satu key level ya. Itu untuk si Wolf. Itu untuk si Wolf ya. Cukup menarik untuk si Wolf. Gue nggak tahu ini koin apa ya. Gue cuma share berdasarkan apa yang gue lihat di technical. Paul. Mampus deh. Bad, 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 bad. Bad, 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 bad. Very, very bad. Very, very bad untuk Paul. Mungkin si Paul ini dia bisa dump sampai ke 0,25 teman-teman ya. Hati-hati ya. Dia mungkin ada satu dump sampai ke 0,25 sampai 0,18 something. Hati-hati sih area sana. Area sana mungkin akan menjadi area yang dijemput ya daripada si Paul. Karena ini gue lihatnya dari sini sih. Ya, ini si Matic yang zaman lama punya. Tensor lagi di pump up ke atas ya. Dia lagi di pump up ke atas. Nah, yang kayak gini tuh sebenarnya yang kita harus cari-cari, yang harus kita latihan, yang lihat gitu ya. Tensor. Ini mulai break ya, teman-teman ya. Dia mulai break dari area base-nya. Jadi tensor ini sebenarnya bisa teman-teman perhatikan dalam 1 minggu ke depan gitu ya. Kalau teman-teman mau melakukan buy gitu ya. Ini cukup menarik sih tensor liquidity yang ada di sana. Ya, itu adalah target kita liquidity yang ada di sana. Daily lagi posisinya kayak gini. 4 hour chart area yang kebentuk di hari Kamis sudah dijemput. Ini areanya baru kebentuk di weekend. Jadi biasanya area weekend seperti ini, teman-teman ya, area weekend seperti ini, gue tidak terlalu suka ya, gue tidak terlalu suka area-area weekend karena area weekend itu jauh lebih possibility untuk false ya, jauh lebih possibility untuk si false. Tapi ya 0,43, 0,43 itu bisa menjadi area yang teman-teman perhatikan. Oh, satu hal yang cukup penting teman-teman, ini nanti di akhir ya, di akhir aja. FTM tadi udah dibahas, nanti nonton di YouTube aja. Dydix LDO for spot. Daddy dulu ya, Daddy Tate. Oh, Daddy Tate. Bisa lanjut naik. Bisa lanjut naik untuk si Daddy Tate. Gak banyak komen. Gak banyak komen. Kok cara yang lagi naik. Yang lagi naik, yang volumenya lagi dapat. Yang volumenya lagi naik, volumenya lagi dapat. Contoh kayak gini kan. Ini volume tidak ada, turun pula ya sudah jelek gitu ya. Ini false break nih dia nih untuk si Dedix. Dedix false break sorry. False break untuk si Dedix. Jadi harusnya bisa melakukan kelanjutan penurunan untuk si Dedix. Ya, bisa perhatikan satu supply yang ada di sini ini kuat banget. Nah, kuat banget. Jadi untuk si Dedix mungkin dia akan ada konsolidasi naik ke atas sebelum dia melakukan ke atas. LDO for spot. Jadi kalau kita lihat ya altcoin beberapa jelek, beberapa bagus ya. Tiap lanjut turun kok sideways in my point of view. LDO, kalau teman-teman ngomong LDO, teman-teman harus ingat Ethereum. Ethereum tidak perform, LDO tidak perform ya, karena LDO itu liquid staking yang besar di Ethereum ya. Kalau kita lihat juga LDO ini, ya kalau kita perhatikan yang sesimpel sederhana ya, bearish flag gitu ya. Bearish flag di sini ada satu supply zone. Nah, kan jadi kalau kita ngomong sebenarnya altcoin ini banyak yang sebenarnya possibility untuk melakukan penurunan. Ya, melakukan penurunan. Jadi agak concern ya, teman-teman ya, agak concern. Play di bener-bener yang lagi naik aja, teman-teman ya. Jangan play yang sembarangan-sembarangan gitu ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Jadi itu yang kita bisa bahas ya teman-teman ya. Hari ini udah hampir 1,5 jam kita nge-live. Nah,
Mungkin itu mungkin akan menjadi penutupan untuk analisis hari ini. Nah, sebelum itu gua tutup ya, sebelum itu gua tutup, gua ada satu tesis ya. Gua ada satu tesis yang gua mau share ke teman-teman. Ini sebenarnya harusnya teman-teman udah baca di banyak banyak tempat ya. Teman-teman harusnya udah banyak baca di banyak tempat. Remember, teman-teman ya, 5 November 2024 ya, 5 November 2024 itu adalah hari di mana pemilu US tiba ya. Eh, teman-teman bisa lihat ya ke cat sebelumnya di saat pemilu itu terjadi, volatilitasnya tinggi banget. Volatilitasnya tinggi banget. Teman-teman akan melihat ada satu week yang lumayan gede, ya satu week yang lumayan. Gue nggak tahu akan turun dulu atau naik dulu gitu ya. Gue nggak tahu akan turun dulu atau naik dulu. Tapi teman-teman harus jaga-jaga, ya teman-teman harus jaga-jaga ya. Mungkin kalau trading futures memang cukup menarik lah kalau di waktu yang di saat itu. Tapi kalau spot teman-teman akan agak agak jantungnya deg-degan. Nah, di tanggal 5 November ini, teman-teman, inilah penentuan di mana kripto akan bull run atau tidak. Tapi sebelum tanggal 5 November, kita harus putuskan berdasarkan monthly chart, ya. Berdasarkan monthly chart, kita harus lihat nanti ya dengan sangat signifikan closing Bitcoin di mana di tanggal 31 Oktober. Kalau closingnya secara chart itu bagus gitu ya, secara chart bagus dan mendukung yang tadi kita udah sempat bahas, yang kita sempat analisis, seharusnya di tanggal 5 November itu mungkin cuman konsolidasinya cuma benar-benar turun aja, lalu di pump up naik ke atas ya. Jadi benar-benar di tanggal 5 November itu pergerakannya adalah pergerakan turun lalu naik di pump naik ke atas. Ini sebenarnya bisa jadi pembahasan di minggu depan ya, which is masih ada 2 hari lagi setelah di tanggal 3. Tapi ya nggak apa-apa kita ingatkan aja dulu ke teman-teman gitu ya. Gue ingatkan aja dulu ke teman-teman, hati-hati teman-teman ya, hati-hati dengan sangat hati-hati karena ada possibility mungkin area fair value gap-nya yang terdapat di sini daripada si Bitcoin itu mungkin baru dijemput di tanggal 5 November ya, di tanggal 5 November dan mungkin kejadiannya akan cepat. Kalau sampai ya, gue nggak tahu ya, tapi berdasarkan yang gue baca ya, harusnya Trump most likely akan menang ya. Semua data mengatakan pasti Trump akan menang, most likely ya. Tetapi teman-teman, kalau sampai Kamala Harris yang menang, market mungkin akan agak shock. Dan ketika market shock, kita nggak menutup kemungkinan Bitcoin itu akan balik ke area 60.000. Ya, Bitcoin akan balik ke 60.000. Dan ketika di 60.000, in my point of view, kita tidak akan langsung break. Kita mungkin akan konsolidasi lagi, either sampai Desember, Januari, mungkin Januarinya baru kita lanjut ke atas. Jadi, jadi in my point of view ya, teman-teman ya, hati-hati di bulan November itu, November itu akan jadi penentuan apakah kripto akan mulai bull run atau tidak ya. Jadi mungkin selama belum masuk ke dalam bulan November, I think harusnya Bitcoin tidak bisa menyentuh area 74.000 ya, area 74.000. Mungkin dia masih akan consolidate di area sini. Oke, itu aja sih teman-teman ya. Tapi ya harapan besar gue adalah kenaikan ke atas ya teman-teman ya, tentu adalah kenaikan ke atas karena ya gue juga posisi kripto gue juga cukup besar teman-teman ya. Itu aja yang gue bisa bahas ke teman-teman. Oke, itu aja teman-teman, sudah 1,5 jam kita hari ini nge-live, semoga cukup membantu teman-teman ya. Nanti teman-teman yang belum nontonnya belum apa yang datang telat ya, yang datang telat di Telegram live kita hari ini, teman-teman bisa cek ke YouTube kita ya. Teman-teman juga bisa bantu subscribe, bantu share dan bantu like dan share ke teman-teman yang membutuhkan outlook market crypto seperti ini teman-teman ya. Itu aja yang gue bisa sampaikan ke teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman yang dari YouTube yang mungkin belum join grup diskusi kita atau grup Telegram kita, teman-teman bisa join di Trading Tanpa Baper Crypto atau teman-teman bisa cek di link yang ada di deskripsi di bawah teman-teman ya. Itu aja yang gue bisa sampaikan. Semoga cukup bermanfaat dan semoga teman-teman bisa profit terus-menerus. Thank you teman-teman. Bye-bye.